Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suhaimi Bola Channel. Oke kawan-kawan, terima kasih ya masih setia nonton channel saya yang tidak seberapa ini. Dan kali ini saya kedatangan motor kawannya teman saya, Mas Ari. Namanya saya lupa, Mas apa gitu. Nah motor ini udah modifan ya. Dari segi tromolnya ini Ninja ya, Ninja dua-duanya depan belakang. Udah kopling tangan juga. Dan masalahnya ini motor rese nih, motor ini kasar suaranya. Jadi nanti saya mau cek apa aja yang kerusakannya dan cara pergantiannya seperti apa. Saksikan terus video saya ya. Sorry tadi ada iklan dikit. Semangat, nyok. Biasa toy, kamu ya. Lalu saya aja lagi bikin konten. Nah, nih suaranya nih di sini mesinnya nggak tahu nih, belum tahu dari mana nih, dari keteng apa dari mesinnya belum tahu ya kawan-kawan. Oke, nggak usah panjang lebar lagi, kita langsung bongkar aja nih mesinnya biar tahu permasalahannya di mana. Oke, semangat, nyok. Nah ini satu lagi nih kawan-kawan nih, saya dapat kunci. Ini kayaknya kunci 12. Ini baut oli ya. Ketinggalan kunci sok 12 tuh. Nih Mas ya, nggak tahu nih kunci yang punya motor kali. Kunci mata 12 buat buka baut oli. Ya jadi kawan-kawan, ini karena suaranya dia menggunakan knalpot racing, jadi suaranya ada suara deg sama sek. Tapi saya ini mah sebetulnya penyakit biasa ya, nggak terlalu berat banget. Biasanya karena di sini saya lihat tonjokan ketengnya ini udah udah perubahan, bukan standarnya. Ya kemungkinan dari ketengnya kendor karena tonjokannya pun nggak otomatis, udah bikinan. Tapi saya dapat titipan omongan dari yang punya ini, kalau bisa yang rusak diganti, kalau yang nggak rusak ya dipakai gitu ya, intinya seperti itu ya. Jadi ya berhubung nanti saya mau buka dulu nih, kira-kira ketengnya kendor parah atau tidak. Kalau misalkan kendor parah ya mau nggak mau saya ganti. Dan ini kalau bisa pakai aslinya aja. Kalau yang begini ya kalau udah kendor ya dia udah minta disetel ulang lagi. Sebetulnya sih lebih enak begini. Cuman ya kalau misalkan buat orang sibuk capek, kalau kata saya harus kencangin ulang kalau kendor. Jadi alangkah baiknya penggantian rantai keteng disertakan dengan tonjokan ketengnya juga. Jadi seperti itu kawan-kawan ya. Oke, semangat, nyok. Nah ini kawan-kawan bisa dilihat ya, rantai ketengnya udah jauh banget nih. Tuh. Udah rebah banget, udah ke bawah. Karena tonjokannya yang terneken. Nah ini pun tonjokannya kendor tuh. Nah, tuh. Dari sini udah ketahuan nih kendor. Oke, jari. Nah. Jadi ini memang kendor banget ya, sampai turun dia.
sampai turun ke bawah gitu yang atas ini, karena ditekan oleh tonjokan ketengnya terlalu tinggi. Oke, langsung aja saya buka ketengnya dulu ya. Kawan-kawan nih, ini nggak nyangkut ya, apa sih namanya, karet tensionernya harusnya ada di dalam sini nih, tapi ini di bawah, jadi makanya suara ini agak kasar ya suara rantai keteng. Dan keteng pun saya belum ukur sama yang baru ya, soalnya belum ketahuan nih, entah itu kendor karena dia turun, itu penekannya juga, petonjokannya ya, yang pasti tonjokannya juga udah nggak asli sih, udah perubahan. Jadi ini sekalian mumpung kalian bongkar nih, ini salah satu nih baut juga nggak ada nih, Mas ya. Jadi ini makanya dirembes, ini bautnya nggak ada nih, 2 baut yang samping. Saya belum tahu nih apakah di sini dol apa memang nggak ada bautnya. Nanti saya bongkar aja deh. Mumpung sekalian bongkar, nanti saya mau cek noken as sama pelatuknya apakah masih layak atau tidak, dan bos klepnya juga sama klepnya juga. Oke ya, semangat dulu, nyok. Nah ini saya mau ngetes dulu nih, apakah dol apa enggak nih. Kalau nggak dol ya tinggal ganti baut baru aja. Oh iya dol, ini dol ya, Mas Bro. Jadi nanti diperbos ulang aja nih, yang bawah dol, yang atas dol enggak. Kalau yang atas kayaknya enggak deh. Kita cek kompresinya, ini pakai ring paling atas deh, ring paling atas, apakah kompresi di sehar itu masih bagus atau tidak. Ini kayaknya sehar udah gede deh. Sambungan ring sehernya itu masih rapat, dan sehernya pun ini ukurannya berapa ya, coba saya cek. Ini ukurannya udah 54 ya, 54 55 ini udah naik 55 ya, 55an tuh, 55 mili ukurannya. Jadi ini sehernya bukan standar ya, ini udah 55. Ini masih bagus sehernya. Selanjutnya saya mau tes ini, dia apa, stang sehernya apa. Pakai ini deh. Kedengeran dikit nih. Nah, ini udah bunyi ya Mas Bro ya, dan kanan kirinya juga udah goyang. Memang sih emang goyang, tapi ini udah lumayan agak tinggi, agak lebar dikit. Oke kawan-kawan,
sekarang saya mau ngetes klep pelatuk noken asnya ya, apakah ini masih bagus atau tidak. Ini kalau dilihat noken asnya masih lumayan ya, masih tinggi nih bumbungannya. Ini kalau nggak salah masih standar ya, standar apa sih? Oh, ini udah aftermarket atau yang udah apa ya, RRA itu pakai rocker arm ya dia. Nah, ini rocker armnya udah dalam tuh pelatuknya udah pakai rocker arm. Mantap. Kita cek bos klepnya apakah oblak atau tidak. Ini bos klepnya masih aman ya, yang innya masih aman, terus klepnya pun masih lumayan tebal. Bagian outnya atau X-nya, nah ini agak oblak dikit nih Mas Bro. Ya nih, ini juga nggak rata nih seatingnya nih, udah dalam juga nih seating klepnya. Batang klepnya, tapi kalau dilihat dari sini nggak oblak ya. Kalau yang pakai yang ininya oblak, berarti ini bosnya nggak apa-apa ya. Yang masalahnya ini dari seatingnya udah, nah dari sini kelihatan nih nggak rata. Nah tuh klepnya nggak rapet. Nah, ini salah satu penyebab dia susah hidup kalau pagi. Nah ini udah bengkok nih klepnya nih, kelihatan ya celahnya tuh ya. Nah ini apalagi kalau saya putar ini lebih banyak. Ini ada yang rapet, ada yang banyak. Nah ada yang keluar tuh. Jadi ini kemungkinan dari klepnya atau seatingnya ya. Nggak tahu juga nih, nanti saya tes dulu deh seatingnya bermasalah atau tidak. Tapi kalau ngeliat kondisi klepnya ini apa nih, udah agak tipis dikit, juga tipis klepnya. Jadi alangkah baiknya klepnya juga ganti juga ya. Sepertinya sini bengkok gitu. Kalau menurut perkiraan saya bengkok. Iya bengkok bener. Oke kawan-kawan, sekarang saya mau ngecek ini nih, bagian rumah koplingnya apakah dia habis kampasnya. Satu, ini udah mulai tipis, udah mulai habis sebagian ya. Platnya masih oke. Ini masih oke.
platnya oke. Ini sebagian habis kampasnya. Nah, ya nggak tahu habis, nggak tahu dikurang-kurangin, nggak tahu juga dah. Ini oke. Ini oke plat akhirnya. Nah ini kampasnya juga mungkin modifan kali ya, saya kurang paham. Nah ini masih tebal ya, masih lumayan nih, belum mangkok koplingnya, jadi masih aman. Ini kita simpan aja dulu. Ini karena kopling manual, jadi ini mati ya, kampas gandanya dimatiin. Oke ya kawan-kawan, ini kita tes aja nih langsung nih. Kalau bunyi berarti memang dia kena ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini udah ada suara ya. Ini Mas Bro, memang kena ini apa, stang sehernya. Oke ya Mas Bro, ini semuanya saya udah bersihin, tapi sebagian belum ya. Ini klaharnya kena, agak keretak-keretak, dan stangnya pun kena. Tuh setelah saya bersih pakai bensin, suaranya tambah nyaring ya kawan-kawan ya. Ini pertama stang dan lahar stang. Kedua ini perbos ulang, ini dol, makanya dia rembes di blok tengahnya itu. Ini ya bau tiang dua ini. Ketiga ya. 4 tonjokan keteng. 5 klep. Ke-6 keteng sendiri. Ke-7 ya, ini sitting klepnya udah dalam. Sitting klepnya tapi bosnya masih oke. 8 ini parah nih. Mau jauh banget tuh. Motornya jauh banget. Ini karet koplingnya habis. Jadi yang perlu diganti ini aja nih. Karet kopling, sitting klep, tonjokan keteng, stang seher, lahar bekas, dan ini perbos ulang, dan sebagian paling dari seal klep, terus full set ya. Terus kalau karet tensionernya masih oke, noken asnya oke ya, noken asnya juga baru, dan sehernya masih oke. Kemarin saya udah periksa. Ya mungkin tambahannya nanti ya, paling oli apa busi. Oke kawan-kawan, ini siap dibawa ke bengkel Ubud. Dan Mas Bro mohon maaf ya, ini hampir semuanya kena nih, jadi ya siap-siap aja ngeluarin budget yang lumayan. Jadi ini nanti saya setelah dibubut ulang semua baru saya terap ulang ya. Dan bagaimana kelanjutannya tunggu aja video selanjutnya. Semangat, nyok. Oke kawan-kawan, ini saya udah ganti stang sehernya dengan yang baru, dan ini yang asli ya Mas Bro. Ini udah nggak bunyi lagi ya, udah halus. Yang pertama stang seher, kedua kelaharnya nih, nah sama kelahar yang di crankcase nempel baru, dan ini udah nggak potek lagi. Nah ini udah kencang ya, udah siap tempur lagi. Dan ini juga crankcase-nya yang bautnya yang dol, ini udah diperbos ulang. Terus klepnya juga udah ganti baru, dan udah dibersihin juga ya, di-secure ulang tadi. Oke kawan-kawan, langsung aja nih kita mau pasang. Semangat terus ya, nyok.
Waduh bro, ini ternyata salah prediksi ya. Saya juga awalnya lupa ngecek sehernya. Ternyata sehernya ini koplak pada saat diketok di blok sehernya. Jadi masih ada suara kretek kalau pada saat digas turun itu ya, pas ngeng tetetetetet. Ternyata sehernya bermasalah. Jadi mohon maaf nih Mas Bro ya. Tapi sempat saya ngomong nih sama orangnya, alangkah baiknya di quarter ulang atau oversize. Dan ini saya dapat merek ini ya, Daikin ini dia sehernya udah, ini kalau di oversize 200. Kalau ukuran milinya ini sekitar berapa nih, 55,5 mili. Ini udah mentok ya 200, tapi masih ada 50 mili lagi atau ya, atau 5 mili lagi masih ada, sampai 2,5 bisa kok. Jadi ini ya, mungkin ini dari kesalahan saya juga ya kawan-kawan. Mau nggak mau harus di quarter ulang. Jadi memang sehernya nggak ngebul, tapi pada saat hidup itu bunyi tek. Pada saat di RPM turun ya, habis digas turun tek bunyi kayak gitu. Jadi ini saya udah ngomong sama orangnya, nah ini sehernya. Oke, saya mau ganti ulang ya. Semangat nyok, mohon maaf ya, mohon maaf. Oke ya kawan-kawan, ini udah beres, cakramnya juga udah rapi. Kita tinggal tes aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, langsung tokcer. Gas langsung jeng, nggak telat lagi kayak seperti awal ya. Saya mau tes dulu nih. Alhamdulillah motornya udah beres, tinggal saya kabarin sama yang punya ya. Jadi ini sebetulnya ada yang kurang, masih dia di gearnya ini minta ganti yang ukuran 30 lebih ya, atau 32. Saya udah pesen ya. Oke kawan-kawan, terima kasih. Dan yang khususnya yang punya motor nih, mohon maaf kalau sebelumnya ada miss atau kesalahan dari saya sendiri. Aturan udah kelar, gara-gara pistonnya oblak, jadi harus dua kali bongkar. Jadi terima kasih kawan-kawan yang udah nonton dari awal hingga akhir. Saya ucapkan terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat nyok.